focus to is what it takes. Don't Never have involved you. breathe is what it takes. Cerita kali ini tentang seorang bernama Smith, yaitu pembunuh bayaran yang tak pernah gagal menuntaskan misinya. Ratusan orang sudah pernah dia bunuh dan semuanya selalu berjalan sesuai rencana. Namun ada satu momen di mana Smith membuat kesalahan dan pacarnya yang harus menanggung akibatnya. Dari sinilah Smith memulai petualangan balas dendamnya. Dia mencari satu persatu orang yang sudah membuat pacarnya terbaring tak berdaya. Smith adalah pembunuh bayaran berdarah dingin yang sangat teliti, sabar, dan juga disiplin. Dia memegang prinsip untuk tidak pernah peduli ataupun merasa kasihan terhadap siapapun yang sudah ditetapkan menjadi targetnya. Sudah 2 hari ini, Smith berada di Italia, tepatnya di sebuah gedung yang sedang direnovasi yang berseberangan langsung dengan salah satu apartemen milik target. Selama bekerja, Smith memiliki metode yang efektif supaya tidak meninggalkan jejak. Dia bisa 24 jam non-stop memakai sarung tangan. Selain itu, barang-barang atau tempat yang dia gunakan selalu disemprotkan cairan khusus agar steril. Karena sudah 2 hari target belum juga muncul, Smith menelpon Edward, yaitu pengacara sekaligus orang yang selama ini menjadi bosnya. Dalam telepon itu, Edward meminta Smith untuk bertahan 1 malam lagi, dan kalau target tetap tak muncul, Smith boleh pergi. Sorenya, Smith kembali memantau area apartemen, dan malamnya dia akan mengatur alarm setiap 1 jam sekali supaya tidak ketiduran. Selang beberapa jam kemudian, ketika alarm berbunyi, Smith melihat kalau kamar target sedang disiapkan oleh pembantu. Momen inilah yang ditunggu-tunggu, sehingga Smith pun langsung menyiapkan senapan laras panjangnya. Dari balik bidikannya, terlihat jelas kalau target sedang bersenang-senang dengan seorang perempuan bayaran. Smith terus melakukan pemantauan dan menunggu sampai target benar-benar masuk ke dalam posisi tembak. Stick to your plan. Forbid empathy. This is what it takes. What you must commit yourself to. Sebelum posisinya ketahuan, Smith langsung membongkar senapannya dan tak lupa juga mengambil selongsong peluru yang jatuh ke bawah. Kesalahan seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya, sehingga Smith cukup panik dan bergegas turun ke bawah untuk pergi dari gedung menggunakan motor yang sudah disiapkan sebelumnya. Selama perjalanan, Smith membuang satu persatu barangnya. Ada yang dibuang ke selokan dan ada juga yang dilemparkan ke dalam mobil sampah. Di momen ini, polisi mulai melakukan patroli dan mereka menyebar ke setiap penjuru kota. Kejadian seperti ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun tentu saja Smith memiliki rencana dan semuanya sudah dipikirkan dengan baik. Smith berhenti di sebuah tempat, lalu membuang helm yang dia gunakan ke sungai. Setelah itu dia menumpang mandi di minimarket untuk mengganti baju dan mengubah penampilannya menjadi lebih santai. Setelah itu, Smith langsung menuju bandara dan membuang senjata terakhirnya ke dalam tong sampah yang ada di pintu masuk. Di sela-sela menunggu pesawat, Smith sempat menelpon Edward dan dia marah karena Smith telah gagal menjalankan misi. Sebelum telepon itu ditutup, Edward menyarankan Smith untuk pulang dulu dan menunggu kabar selanjutnya. Beberapa jam kemudian, pesawat pun terbang menuju Republik Dominika, yaitu tempat yang sering digunakan Smith untuk bersembunyi atau menikmati hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Di negara ini, Smith punya sebuah rumah yang lokasinya cukup terpencil. Di rumah ini, dia biasa bersantai dan menghabiskan waktu bersama kekasihnya yang bernama Magdala. Namun tak seperti biasanya, saat Smith sampai di gerbang, Magdala tak juga membukakan pintu. Kecurigaan pun muncul saat Smith menyadari ada jejak kaki mencurigakan dan juga tumpukan puntung rokok di sekelilingnya.
Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Smith langsung mengambil pistol dan bergerak perlahan menuju rumahnya. Ketika semakin dekat, Smith mendengar suara musik yang sangat keras dari dalam rumah. Namun saat Smith masuk, Magdala sudah tidak ada. Smith semakin khawatir karena kondisi rumah sangat berantakan, ditambah ada beberapa bercak darah. Setelah itu Smith menelpon Marcus, yaitu kakak Magdala, yang mengabarkan kalau adiknya sedang dirawat di rumah sakit karena tadi sempat ada orang yang masuk ke rumah dan menyerangnya. Saat di rumah sakit, Smith mendapati kondisi Magdala sangat mengkhawatirkan. Sebelum pingsan, Magdala bercerita kepada Marcus kalau ada 2 orang yang menyerangnya. Satu perempuan dan satu lagi seorang lelaki berbadan besar. Keduanya kabur dengan taksi warna hijau dan Marcus mengatakan sempat berpapasan di jalan yang tak jauh dari rumah Smith. Besoknya, Smith langsung menyiapkan segala keperluan untuk memburu para pelaku yang telah membuat pacarnya terbaring tak berdaya. Pelacakan dimulai dengan mengawasi taksi-taksi di seluruh penjuru kota hingga dia mendapatkan lokasi perusahaan taksi yang mobilnya berwarna hijau. Malam harinya, berkedok sebagai perampok, Smith mendatangi kantor taksi tersebut dan dari komputer kantor muncullah satu nama, yaitu Leo, seorang supir yang kemarin mendapat orderan mengantar penumpang ke rumah Smith. Sebelum pergi, Smith merusak beberapa barang termasuk mengacak-ngacak tempat penyimpanan uang agar Smith dianggap sebagai perampok. Di pagi hari, Smith sudah menunggu kedatangan Leo ke pool taksi dan melihatnya pergi mencari penumpang. Setelah memantau beberapa saat, Smith berpura-pura menjadi penumpang. Kemudian di perjalanan, Leo diminta menceritakan tentang penumpang yang dia bawa dari bandara 3 hari sebelumnya. Sambil terus ditodong pistol, Leo bercerita penumpangnya adalah laki-laki kekar dan perempuan kurus. Mereka meminta Leo mengikuti map yang tujuannya ke rumah yang berada di daerah hutan. Di tempat tujuan, Leo diminta menunggu di jalan dan entah apa yang sudah mereka lakukan, namun yang pasti satu penumpang lelaki kembali dalam keadaan terluka di kakinya. Setelah itu, Leo membawa mereka kembali ke bandara dan melanjutkan mencari penumpang lain. Walau terus-terusan menjelaskan tak tahu apa-apa dan tak pernah terlibat apapun, namun Leo tetap dibunuh. Dari informasi tersebut, Smith yakin kejadian ini pasti ada sangkut pautnya dengan gagalnya misi kemarin. Oleh karena itu, Smith pun langsung menuju bandara dan terbang ke New Orleans untuk menemui Edward, yaitu bosnya, karena selama ini hanya dia satu-satunya orang yang tahu alamat Smith. Saat tiba di tujuan, Smith langsung menyusun rencana, dimulai dengan menyewa sebuah mobil, kemudian Smith pergi menuju salah satu gudang rahasianya. Di tiap negara, Smith punya banyak sekali gudang yang digunakan khusus untuk menyimpan berbagai barang mulai dari senjata, amunisi, uang ribuan dolar, plat nomor palsu hingga puluhan identitas palsu yang siap digunakan. Setelah itu, Smith membeli peralatan yang biasa dibawa petugas kebersihan sebagai penyamaran agar bisa masuk ke kantor Edward tanpa diketahui. Setelah semua persiapan selesai, besoknya Smith bersiaga dan masuk bersamaan dengan kurir paket. Setelah kurir paket itu menyelesaikan tugasnya, Smith langsung masuk sambil menodongkan pistol kepada Dolores, yaitu asisten pribadi Edward. Stop saying that. What is it, Dolores? I'm sorry. Possibly be thinking coming here, friend. Care to explain yourself? Smith tanpa banyak bicara meminta Dolores untuk mengikat kedua tangan Edward ke kursi, sedangkan Dolores diminta mengikat dirinya sendiri di kamar mandi. Edward sudah paham mengapa Smith tiba-tiba mendatanginya, dan dia menjelaskan kalau penyerangan yang terjadi kemarin karena kesalahan Smith sendiri yang gagal melenyapkan target. Klien kemarin tak terima dan kembali memesan 2 pembunuh bayaran untuk membunuh target sekaligus membunuh Smith. Apapun alasannya, Smith tak peduli karena yang ia inginkan sekarang hanya identitas si klien termasuk 2 orang yang datang ke rumah. Smith kemudian menghancurkan laptop yang biasa digunakan oleh Edward. Edward pun mengaku datanya ada di laptop dan sekarang semuanya sudah hilang. Juvenile.
I know your backup's Eddie, because you never put it on the clock. I dealt with was on those 2 laptops. Namun Smith tentu tak percaya begitu saja. 3 buah paku langsung ditancapkan ke dada Edward sehingga dia mulai panik dan terjungkal ke bawah saat berusaha meraih teleponnya. Smith memberikan koran agar darah Edward tidak mengucur ke lantai. Beberapa detik setelahnya, Edward pun tak lagi bergerak. I need that information, Edward. 3 9-gauge nails should last 6, 7. Karena Edward tewas, kini peluang Smith mendapatkan informasi hanya dari Dolores, si sekretaris. Belum sempat diancam, Dolores yang ketakutan berjanji akan memberikan semua informasi yang selama ini disimpan oleh Edward, namun dengan satu syarat. Dolores ingin kematiannya terlihat normal dan jasadnya jangan sampai dilenyapkan. Dolores memohon supaya Smith sepakat karena Dolores membutuhkan asuransi untuk anak-anaknya yang sekarang masih bersekolah. Setelah membersihkan ruangan dan memasukkan jasad Edward ke kantong sampah, Smith pun dibawa ke rumah Dolores. Di sana, Smith dijelaskan tentang sistem pengarsipan manual yang dilakukan Edward untuk menyimpan nama klien, nama pembunuh bayaran, sampai alamat lengkapnya. Setelah mencari menggunakan kode tanggal dan waktu pemesanan, muncullah 3 nama beserta alamat lengkapnya. Setelah itu, Dolores pun dibunuh dengan cara dipatahkan lehernya. Sebelum menuju ke alamat para pelaku, Smith lebih dulu memutilasi Edward dan membuangnya di beberapa tempat. Setelah itu, mobil sewaan dicuci sampai bersih, lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Dari New Orleans, Smith berangkat menuju Florida menggunakan mobil baru, dan dia sampai di tujuan saat hari sudah mulai malam. Setelah beberapa jam menunggu, Smith melihat mobil berhenti, kemudian turun seorang pria berbadan besar dengan kondisi kaki yang pincang. Smith yakin dialah pelaku yang telah menyerang pacarnya. Setelah menunggu beberapa jam, Smith pun diam-diam masuk. Namun rupanya si target yang bernama David ini sadar sehingga dia sempat memberi perlawanan yang cukup membuat Smith kewalahan. Badannya yang besar dan tenaganya yang kuat membuat Smith beberapa kali terbanting dan hampir terpojok karena David berhasil merebut pistol yang dibawa oleh Smith. It is you, isn't it? Setelah berhasil menghindari serangan dari anjing milik David, Smith melemparkan bom molotov ke arah rumah sehingga tak butuh waktu lama api langsung menyebar membakar seluruh isi rumah beserta David di dalamnya. This is what it takes. What you must commit yourself to. Simple. Tak membuang waktu lama, dengan tubuh yang masih memar, Smith segera memesan tiket pesawat ke New York untuk memburu Lily, yaitu target kedua. Seperti biasa, sesampainya di New York, Smith langsung menyewa sebuah mobil agar bisa membaur untuk memantau targetnya. Setelah seharian menunggu, malam harinya Lily terlihat berkendara sendirian menuju sebuah restoran mewah. Saat Lily duduk di meja restoran, Smith mencari pintu lain dan tak lama kemudian langsung duduk sambil mengambil pistol dari dompet Lily. Seketika Lily kaget dan tak percaya bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Smith yang selama ini dikatakan sebagai pembunuh bayaran terbaik dari Edward. Lily berusaha untuk tetap santai sambil terus bercerita dan menawari Smith minum bersama. Di momen ini, Lily sudah bisa menebak endingnya bakal seperti apa. Jadi Lily lebih memilih untuk menikmati momen-momen terakhirnya. Lily juga menceritakan tentang penyerangan di rumah Smith yang diakui sebagai misi terakhirnya sebelum memutuskan pensiun. Setelah acara makan selesai, keduanya pergi ke belakang restoran menuju tepi sungai. Selama berjalan, Lily yang sudah tampak mabuk terus-menerus menceritakan tentang pengalamannya selama menjadi pembunuh bayaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengalihkan perhatian Smith. Namun usaha Lily gagal karena saat ia berpura-pura jatuh, Smith langsung menembaknya. Help
girl up, won't you? Seed. Setelah urusan dengan dua pembunuh selesai, untuk menuntaskan dendamnya, Smith tinggal membereskan Tony, yaitu si klien. Agar rencananya berjalan mulus, Smith beberapa hari melakukan pemantauan, termasuk ikut membaur dengan rutinitas Tony yang sering melakukan gym setiap harinya. Ketika ada kesempatan, Smith mencuri kartu akses dari petugas apartemen. Lalu kartu tersebut dipakai untuk membuka lemari penyimpanan yang digunakan Tony selama berlatih gym. Dari lemari itu, kartu akses pintu apartemen Tony diduplikat menggunakan alat yang sudah Smith beli sebelumnya. Setelah selesai, kartu aslinya dikembalikan dan Tony pun tak menyadari kalau Smith kini sudah mempunyai akses ke dalam rumahnya. Beberapa hari setelahnya, Smith masuk ke dalam gedung dan naik dengan leluasa seperti penghuni asli. Tony sontak kaget saat Smith tiba-tiba sudah ada di belakangnya menodongkan pistol. Awalnya dia menyangka kalau Smith adalah perampok. Namun setelah Smith menunjukkan alamat pembisnis yang ada di Paris, Tony langsung paham kalau Smith pasti si pembunuh bayaran yang telah gagal menjalankan misi. Di sini Tony menjelaskan kalau dia tak punya masalah pribadi dengan Smith dan sama sekali tak mempermasalahkan atas gagalnya misi pembunuhan tempo hari. Tony menganggap kegagalan itu adalah hal biasa, namun Edward menyarankan agar Tony memesan tindakan asuransi supaya tidak ada serangan balasan. Tindakan asuransi ini tak dijelaskan detailnya seperti apa oleh Edward. Tony mengaku mentransfer $150.000 dan tak tahu kalau uang itu digunakan membayar pembunuh lain untuk membunuh Smith. Mendengar itu, Smith langsung menurunkan pistolnya dan sebelum pergi dia mengatakan suatu hari nanti kalau sampai bertemu lagi maka Smith tak segan akan melenyapkan Tony dengan cara yang sangat menyakitkan. I have no issue with you. Setelah itu guys, Smith kembali ke rumahnya dan menjalani hari-harinya seperti biasa bersama Magdala. Itu dia guys filmnya, semoga kalian suka dan jangan lupa bantu subscribe buat yang belum. Kalau ada film keren lainnya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.